Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara mendapatkan skor IELTS 7 atau lebih tanpa ikut kursus atau les. Ada lebih kurang 3 jurus atau strategi yang ingin saya sampaikan. Bagi sebagian orang, mendapatkan nilai IELTS 7 tidaklah sulit. Contoh teman saya, dia hanya memerlukan persiapan beberapa minggu saja sehingga dia bisa mendapatkan skor IELTS 7. Luar biasa kan? Tapi kalau dipikir-pikir, memang sudah sepantasnya dia mendapatkan skor itu, mengingat skor TOEFL SIDOI adalah 600 lebih. Nah, bagaimana dengan kita? Skor IELTS 7 bagi orang yang punya nilai TOEFL di bawah 600 atau di bawah 500 sangatlah wow. Nah, berbicara tentang IELTS, menurut hemat saya, tes ini tidak hanya semata-mata menguji kemampuan bahasa Inggris seseorang. Ia juga didesain khusus untuk menguji tingkat konsentrasi dan presisi kita. Oleh karena itu, saya bersepakat dengan pernyataan yang saya temui dalam sebuah buku yang mengatakan bahwa ujian IELTS itu sama dengan mengikuti balapan Formula One. Dalam pacuan jet darat ini, seorang pembalap tidak hanya diuji seberapa cepat laju tunggangannya, tetapi juga seberapa dalam pengetahuannya mengenai hal-hal lain, seperti keadaan sirkuit tempat dia bertanding. Untuk menjadi nomor 1, dia mesti tahu kondisi jalan, jumlah tikungan, panjang sirkuit, titik-titik rawan kecelakaan, dan asumsi waktu yang dibutuhkan untuk satu putaran. Tidak hanya itu, sang pembalap juga harus paham kelemahannya sendiri dan menyusun strategi untuk mengatasi kelemahan itu demi memenangi balapan. Oleh karena itulah, pembalap F1 biasanya test drive dulu sebelum pertandingan resmi dimulai. Dalam konteks IELTS, hal ini bisa diartikan bahwa memiliki kemampuan bahasa Inggris saja belum cukup kalau ingin mendapatkan skor yang tinggi. Test taker harus memahami betul format-format soal IELTS yang beragam itu, menyusun strategi dalam mengerjakan setiap sectionnya, dan melatih diri untuk berpacu dengan waktu. Yang terakhir ini amatlah penting, karena dalam tes IELTS, waktu adalah musuh utama. Banyak test takers yang memiliki kemampuan bahasa Inggris di atas rata-rata, namun belum bisa mencapai nilai idamannya hanya gara-gara tidak memiliki strategi khusus dalam mengerjakan soal. Mereka seringkali gagal menjawab semua pertanyaan atau tidak bisa menyelesaikan tulisan di bagian writing gara-gara waktu sudah habis. Nah, tanpa banyak mukaddimah lagi, berikut saya paparkan 3 strategi yang barangkali berguna bagi teman-teman semua untuk menaklukkan IELTS. Strategi pertama, kenali kemampuanmu. Mengenali diri sendiri sebelum melakukan sesuatu amatlah penting. Dalam IELTS misalnya, kita harus tahu dulu kemampuan bahasa Inggris kita sebelum mendaftar tes. Bukan apa-apa, tes IELTS itu, khususnya bagi saya pribadi, sangatlah mahal. Untuk 1 kali tes saja, kita harus mengeluarkan uang sekitar 3 juta rupiah. Itu belum termasuk ongkos pesawat dan akomodasi selama di Jakarta, jika mengambil tes di Jakarta seperti saya. Rasanya mubazir kalau ikut tes, namun akhirnya nilai yang diinginkan tidak dapat. Jadi, mengukur kemampuan bahasa Inggris sebelum mengambil tes sangatlah dianjurkan daripada coba-coba ikut tes. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengukur kemampuan bahasa Inggris sendiri? Ada 2 cara. Cara pertama, teman-teman bisa mengikuti tes TOEFL Prediction yang mana biayanya berkisar 200-300 ribu, tergantung tempat di mana tes itu diambil. Atau bisa juga mengerjakan soal IELTS sendiri di rumah, kemudian hitung sendiri perkiraan nilai teman-teman. Soal-soal IELTS banyak dijumpai di internet atau di YouTube, bisa di-download atau juga bisa dibeli di toko-toko online yang menyediakan buku-buku IELTS. Strategi kedua, bersiap diri. Jika teman-teman sudah mendapatkan hasil kemampuan bahasa Inggris,
berarti sekarang tinggal mempersiapkan diri. Dalam ujian IELTS, persiapan sangatlah vital agar skor yang diinginkan bisa terpenuhi. Durasi persiapan tentunya tergantung dari kemampuan bahasa Inggris, daya tangkap, dan target skor. Jika skor TOEFL prediction teman-teman adalah 600 dan skor IELTS yang ingin dicapai adalah 7, maka teman-teman mungkin hanya memerlukan waktu sebulan atau 2 bulan saja untuk mengakrabkan diri dengan bentuk soal IELTS. Ini diperlukan karena pertanyaan-pertanyaan IELTS sedikit berbeda formatnya dengan TOEFL. Akan tetapi, lain halnya jika skor TOEFL prediction teman-teman di bawah 500 dengan target IELTS 7. Tentu teman-teman sangat perlu betul-betul mempersiapkan diri. Proses persiapan teman-teman mungkin bisa memakan waktu lebih daripada 6 bulan. Mengingat teman-teman tidak hanya mesti menguasai jenis-jenis soal IELTS, tetapi juga yang paling penting lagi meningkatkan kemampuan bahasa Inggris secara keseluruhan. Dalam kata lain, teman-teman harus mengasah benar kemampuan di 4 bagian yang diujikan di IELTS: listening, reading, writing, dan speaking. Tapi yang perlu diingat adalah durasi ini bisa saja lebih cepat jika teman-teman memiliki IQ yang lebih tinggi, kemudian cara belajar yang lebih efektif. Pengalaman saya dalam mempersiapkan diri tanpa ikut les IELTS berlangsung dari Juni sampai November. Saya tidak mengikuti preparation class dengan alasan saya tidak memiliki biaya. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya mencari sumber-sumber belajar IELTS di internet, di YouTube, dan membeli buku-buku yang diperlukan di toko online. Kemudian saya pelajari semua sumber itu. Saya juga mengadakan latihan secara rutin menggunakan sumber-sumber yang sudah saya punya. Saya mengerjakan soal-soal yang ada di sumber-sumber tersebut setiap hari kecuali hari Minggu. Saya alokasikan waktu. Misalnya hari Senin mengerjakan reading, Selasa listening, Rabu writing, dan Kamis speaking. Pokoknya dalam 1 minggu saya harus mengerjakan ke-4 sections itu. Setelah beberapa bulan melakukan ini, dan saya sudah lumayan mahir dalam menjawab soal-soal yang ada sesuai dengan durasi waktu yang disediakan untuk setiap section, saya tambah lagi 1 latihan penuh di setiap hari Jumat atau Sabtu. Dalam latihan penuh ini, saya biasanya mengerjakan semua section IELTS dengan mengeset waktu sesuai dengan jumlah menit yang disediakan oleh tiap-tiap section tanpa break. Ini saya lakukan agar tubuh dan otak saya terbiasa dengan suasana tes IELTS yang cukup lama, yang memakan waktu 3-4 jam. Tentu waktu yang panjang ini sangat stressful. Akan tetapi, dengan terbiasanya otak dan tubuh saya dalam keadaan menjawab soal-soal IELTS, ketika ujian IELTS yang sesungguhnya, saya tidak merasa seperti ujian, melainkan seperti latihan biasa saja. Saya pun tidak gugup sama sekali, karena ujian itu sudah menjadi makanan saya sehari-hari. Terakhir, susun strategi. Sebagaimana yang telah kita ketahui, IELTS memiliki 4 bagian: listening, reading, writing, dan speaking. Untuk berhasil dalam tiap-tiap bagian ini, teman-teman harus memiliki strategi yang berbeda. Untuk listening, saya sangat menganjurkan teman-teman lebih sering mendengar radio BBC mulai hari ini. Hal ini berguna karena aksen yang digunakan dalam IELTS rata-rata aksen British English atau Inggris British, bukan American English atau bukan bahasa Inggris Amerika sebagaimana di dalam TOEFL. Meskipun dalam beberapa soal American English kadang-kadang muncul di IELTS. Semakin sering teman-teman mendengar siaran BBC, maka akan semakin terbiasa dengan logat orang Inggris dan akan sangat membantu dalam menjawab pertanyaan di bagian listening. Kemudian, usahakan teman-teman mengetahui pronunciation dan ejaan dari setiap kata bahasa Inggris yang teman-teman ketahui. Ini penting karena terkadang kita seringkali menganggap sepele 2 hal ini, padahal
sebuah kata yang kita hanya tahu artinya boleh jadi diucapkan oleh speaker dalam listening. Dengan mengetahui bunyi dan ejaan sebuah kata, maka teman-teman dapat mendeteksi kata yang diucapkan dan menulisnya dengan benar di lembar jawaban. Ingat, kesalahan mengeja dalam IELTS akan berakibat fatal. Contoh, teman-teman ingin menuliskan embarrassing, tetapi kurang satu S, maka jawaban teman-teman akan dianggap salah. Untuk reading, teman-teman perlu membaca teks-teks bahasa Inggris yang ditulis oleh akademisi atau jurnalis sebanyak mungkin, karena bacaan-bacaan yang ada di IELTS berkisar tentang muatan-muatan yang biasa ditemui di jurnal, buku, atau surat kabar. Saya biasanya setiap hari membaca berita-berita di jakartapost.com, newyorktimes.com, aljazeera.com, bbc.com, dan beberapa media internasional lainnya. Teman-teman harus melatih diri untuk betul-betul memahami isi tiap paragraf. Jika tidak tahu poin dari sebuah paragraf, teman-teman perlu mencari arti kata-kata yang membingungkan dan membaca ulang paragraf tersebut sampai paham maksudnya. Kemampuan memahami isi suatu paragraf atau kalimat dengan baik sangat berguna dalam menjawab soal-soal reading IELTS. Lalu, latihlah otak teman-teman untuk kritis setiap kali membaca teks bahasa Inggris. Ketika membaca, buatlah pertanyaan di dalam hati. Mengapa begini? Mengapa begitu? Apa maksudnya? Dan lain-lain. Agar pas mengerjakan reading, otak teman-teman menjadi terbiasa dalam mengkritisi bacaan. Jika sudah begitu, maka akan lebih mudah menjawab soal-soalnya nanti. Sebagai tambahan, waktu yang dialokasikan untuk reading hanya 1 jam. Jadi, berlatihlah dalam membaca semua teks yang jumlahnya 3 teks panjang dalam reading dan menjawab ke 40 pertanyaan dengan tuntas dan tepat waktu. Kemudian writing. Bagi banyak orang, section ini yang paling sulit. Hal ini beralasan mengingat kita orang Indonesia kebanyakan belum terbiasa menulis, apalagi dalam bahasa Inggris. Oleh karena itu, latihan yang serius pada writing section ini sangat dibutuhkan. Ada banyak cara yang saya lakukan untuk mengasah skill menulis saya. Pertama, saya mengikuti langkah-langkah yang diterangkan dalam buku-buku yang saya pelajari, khususnya buku Simon Braverman, Target Band 7, dan menerapkan strategi-strategi yang sudah saya pelajari dalam praktek menulis saya. Saya juga mempelajari contoh-contoh tulisan yang terdapat di buku-buku keluaran Cambridge untuk mengetahui pola-pola penulisan yang benar. Tidak hanya itu, saya juga mempelajari buku-buku tentang penulisan akademik dalam bahasa Inggris, mempelajari buku-buku grammar, dan menghafal kosakata baru yang highly akademik untuk saya terapkan dalam tulisan saya. Contoh, saya membiasakan diri untuk menggunakan catalyst untuk mengungkapkan sebuah perubahan, atau volatile untuk menggambarkan tren yang kurang bagus dalam sebuah grafik. Terakhir, saya membaca banyak opini orang di surat kabar seperti di aljazeera.com, jakartapost.com, newyorktimes.com, bbc.com, The Telegraph, dan media-media lainnya. Saya juga membaca analisis-analisis pasar atau ekonomi untuk menajamkan intuisi menulis saya. Satu lagi, usahakan ketika latihan teman-teman menggunakan lembar jawaban asli. Ketika latihan menulis IELTS, lembar jawaban ini harus selalu dipakai supaya teman-teman bisa memperkirakan jumlah kata tanpa harus menghitungnya secara manual ketika ujian nanti. Terakhir, speaking. Speaking merupakan bagian yang biasanya sangat digemari oleh banyak orang, karena pada bagian ini kita hanya diminta bercerita dan memberikan pendapat mengenai topik yang telah disiapkan. Dalam speaking, kita dituntut untuk berbicara runut dan terstruktur. Jika kita berbicara secara kacau balau atau tidak tertata dengan rapi, maka itu akan menjadi suatu kelemahan yang pada akhirnya akan memberikan kita nilai yang tidak kita inginkan. Tips dari saya adalah
Untuk mendapatkan skor tinggi di speaking, pertama-tama teman-teman harus sering-sering berbicara dalam bahasa Inggris. Bukan hanya ngomong saja, usahakan dalam mengemukakan pendapat teman-teman menyampaikannya secara terstruktur. Kemudian rajin-rajinlah teman-teman menonton film berbahasa Inggris. Yang terakhir, praktekkan menjawab soal speaking IELTS di depan orang lain. Minta mereka mengevaluasi speaking kita dan mengoreksi kesalahan-kesalahan yang diperbuat. Jika susah untuk mencari orang untuk dimintai tolong, teman-teman bisa merekam pembicaraan sendiri untuk kemudian dianalisis kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Saya rasa itu saja tips dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di tips-tips selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.